Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, semoga kita senantiasa dalam lindungan, bimbingan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga kehadiran kita pada sore ini senantiasa mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Malam ini saya akan mengambil tema 6 amalan selamat dari fitnah dunia. Saudaraku, mengambil hikmah bisa kita lakukan di mana saja dan dari siapa saja. Di tiap langkah ada banyak kejadian yang kita lihat, kita alami dan kita rasakan. Disitulah ada kandungan hikmah yang sepatutnya kita ambil sebagai pelajaran. Salah satu hikmah yang perlu kita simak pada malam hari ini datang dari seorang sufi yang bernama Syekh Hatim Al-Asam. Suatu hari, saudaraku, gurunya yang bernama Imam Syakik Al-Baqi bertanya kepada Hatim Al-Asam, "Wahai muridku Hatim, apa yang telah kamu pelajari selama 30 tahun belajar kepadaku?" Hatim menjawab, "Saya belajar 6 hal yang seandainya saya mengamalkannya, saya berharap bisa selamat dari fitnah dunia." Fitnah dunia itu memiliki definisi hidup tanpa halangan dunia sampai di akhirat, dikasihi Allah dan dikasihi sesama. Itu makna daripada fitnah dunia. Syakik bertanya, "Apa saja hal itu, wahai muridku?" Hatim menjawab, ke-6 hal itu yang pertama adalah saya memperhatikan firman Allah dalam Al-Quran surat Hud ayat 6. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma min dabbatin fil ard illa 'alallahi rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mastauda'aha kulli fi kitabim mubin. Yang artinya, dan tidak satupun makhluk bergerak atau bernyawa di bumi ini melainkan semuanya dijamin rezekinya oleh Allah. Ini kunci sukses agar jauh dari fitnah. Kita menyadari bahwa kita adalah salah satu di antara binatang yang melata. Ambil contoh, yang tentu rezekinya oleh Allah sudah ditetapkan. Apa yang menjadi bagianku tentu akan sampai kepadaku. Allah memberiku rezeki kepada gajah yang besar, bahkan nyamuk yang sangat kecil pun tidak terlupakan. Maka kata Hatim, saya serahkan urusan rezeki ini kepada Allah. Saya menyibukkan diri dengan ibadah dan saya tidak mempedulikan yang lainnya. Penjelasannya, saudaraku, kita dianjurkan untuk yakin dan tawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, bahwa yang telah menjamin rezeki itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Tentu dalam kurun waktu belajar 30 tahun
seorang hatim sudah memiliki kualitas keilmuan, maka gurunya yang bernama Syakik akan bertanya, seperti panjenengan saya ketika sekolah di SD, di SMP, SMA, bahkan sampai perguruan tinggi, maka dari panjenengan selama belajar pasti akan ada evaluasi atau ujian. Nah, Syakik ini saking lamanya hatim menjadi muridnya, dia bertanya, selama engkau 30 tahun belajar kepadaku, kira-kira apa yang kau dapat dariku? Maka ketika hatim menjawab, ada 6 guru. Dan apabila 6 perkara ini dapat kita realisasikan dalam kehidupan sehari-hari, maka kita pasti akan jauh dari fitnah dunia. Yang pertama adalah kita yakin dan tawakal kepada Allah bahwa rezeki itu semuanya sudah ditentukan oleh Allah. Bukan hanya kepada manusia, tetapi juga berlaku kepada seluruh makhluk ciptaan Allah. Terlebih kita yang beriman, dengan sungguh-sungguh beriman, maka realisasi daripada wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, ini bisa menjadi rujukan, menjadi patokan bahwa kalau kita ingin bahagia hidupnya, maka jadilah orang yang bertakwa. Tentu takwa itu adalah ittaqullaha haqqa tuqatih, takwa dengan sungguh-sungguh. Di samping itu ada usaha. Maka selama kita makhluk yang namanya manusia ini, jangan pernah kalah dengan makhluk selain yang disebut selain manusia. Contoh hewan yang Allah tidak beri akal, tetapi dia punya insting. Bagaimana saya bisa mencukupi kebutuhanku? Maka insting itu dimanfaatkan. Selama dia mau keluar dari tempat susuhannya dan dia bergerak kemana saja dalam arti ikhtiar, maka rezeki pasti aku akan dapat. Sementara kita sebagai makhluk yang oleh Allah disebut sebagai makhluk yang paling sempurna, tentu kita juga sudah punya ilmu. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak bakal merubah nasib suatu kaum atau manusia sebelum manusia itu merubah nasibnya sendiri. Jadi kalau panjenengan orang Islam yang betul-betul taat kepada Allah, maka ketaatan itu tidak direalisasikan cukup berdoa saja di dalam rumah atau di dalam masjid. Doanya pun juga sangat aneh. Ya Allah nyuwun sugih, ya Allah nyuwun duwe, ya Allah nyuwun sugih. Ning ora gelem usaha. Secara logika dapat tidak? Sangat tidak mungkin. Maka itu kunci suksesnya adalah berikhtiar, bertawakal hanya kepada Allah. Yang kedua, kunci selamat fitnah dunia adalah saya, kata hatim, saya memperhatikan firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Al-Hujurat ayat 10, yaitu innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaikum wattaqullaha la'allakum turhamun. Sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara. Kata hatim, saya menganggap semua orang mukmin adalah saudaraku. Setiap saudara harus saling menyayangi. Karena timbulnya permusuhan yang terjadi di tengah masyarakat, sebab utamanya adalah adanya perasaan dengki, adanya perasaan tidak suka dengan hal-hal yang dicapai oleh tetangga kita, saudara kita. Berangkat dari kedengkian inilah yang akhirnya menjadi permusuhan.
Sementara kita orang Islam yang mukmin, yang benar-benar taat akan perintah Allah, melaksanakan perintah Allah, menjauhi larangan Allah, maka orang mukmin atau orang Islam itu adalah saudara kita. Kita harus saling menyayangi. Wujud dari saling menyayangi itu adalah saling membantu, saling mengingatkan, dan lain sebagainya. Maka itu sungguh benar kalau Rasulullah menggambarkan umat Islam itu bagaikan sebuah bangunan. Kita bisa melihat seandainya geger penjenengan nemplek ning tembok, itu hanya pasangan batu tanpa ada luluh, tanpa ada semen, yang terjadi gimana? Ambrol mboten? Ambrol. Tapi kenapa itu kok tidak bergerak? Karena antara batu merah, semen, pasir itu saling menguatkan. Maka Islam itu seperti itu. Kuat, ya, saling menguatkan. Itu gambarannya, satu tubuh. Maka apabila tubuh yang lain itu terasa sakit, maka semuanya akan merasa sakit. Karenanya, kata Hatim, saya bersungguh-sungguh menghilangkan rasa dengki dalam hatiku. Ya, jika ada seorang mukmin tertimpa musibah, saya akan merasa sedih seolah-olah musibah itu juga menimpa diriku. Demikian pula seandainya ada seorang muslim di satu tempat memperoleh kebahagiaan, maka saya akan merasa tenang, seolah-olah kesenangan itu terjadi juga pada diriku. Ini yang terjadi pada diri kita. Maka kita jangan pernah untuk membenci satu dengan yang lain. Karena bila terjadi orang Islam satu dengan yang lain saling membenci, maka ini sudah terasa seperti gambarannya dalam surat Ali Imran 102 itu, wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Perintah Allah orang Islam itu, ya, berpegang teguhlah dalam satu tali Allah, yaitu la ilaha illallah wa la tafarraqu. Kalian semua jangan bercerai-berai. Karena sejarah mengingatkan kita, umat Islam yang pertama dibawa oleh Rasulullah Nabi tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu bisa menjadi besar karena adanya persatuan dan kesatuan diwujudkan dalam kasih sayang sesamanya. Kasih sayang sesamanya itu tidak boleh melihat latar belakang orang tersebut. Sekali lagi, Islam wajib jauh dari dengki, wajib jauh dari hasud, wajib jauh dari melihat latar belakang orang yang berangkatnya orang jelek. Kita bisa melihat kenapa Rasulullah begitu dipercaya oleh orang-orang Madinah. Padahal di sekitar Rasulullah, para sahabat ini ada di antara mereka yang tergolong khulafaur rasyidin, para pemimpin yang terpuji dan bijaksana. Ada di antara mereka yang berangkat dari orang kafir Quraisy, bahkan tokohnya sangat membenci Nabi. Bukannya sekedar membenci, tapi juga dia memfitnah, mengatakan Nabi sudah gila, mengatakan apa yang dibawa Nabi itu akan merusak aturan-aturan yang ada, maka jangan kau ikuti, tetap sembah ya Lata ya Uzza. Itu kata mereka. Bahkan puncaknya Umar bin Khattab siap untuk menjadi orang yang pertama untuk membunuh Nabi. Umar punya latar belakang seperti itu. Tapi Rasulullah begitu tahu Umar bin Khattab yang begitu membencinya, tapi pada akhirnya dia takluk karena perantara adiknya Maisyarah akibat membaca surat Toha. Maka bertekuk lututlah Umar bin Khattab mendapatkan hidayah saat itu juga. Orang ini mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dia tidak hanya tobat, dia juga akan keluar dari kafir,
tetapi pada akhirnya dia menjadi sahabat yang setia, bahkan sahabat yang paling terdepan membela dan melindungi Nabi Muhammad dari ancaman Abu Lahab dan Abu Jahal dan seluruh abu-abu yang lain yang nggak ada Abu Bakar. Nah, itu. Ini. Jadi kita jangan pernah ketika kita jadi orang Islam yang sungguh-sungguh takwa, ketika ada di antara kita dulu latar belakangnya tukang togel, latar belakangnya wis gak mulu-mulu tukang selorok, zaman selorok si ono. Tuh. Ngoten apa lajiati. Ya, tukang minum-minuman keras. Tapi ketika dia menunjukkan taubatan nasuha yang sungguh-sungguh, gambarnya seperti Umar. Maka Rasulullah begitu cepat dalam 23 tahun mendapatkan pemeluk atau pengikut Islam, itu karena akhlak Nabi begitu mulia, mudah memaafkan dan tidak mengingat apa-apa lagi, termasuk peristiwa Fathul Mekah. Ya, kita bisa melihat dalam Fathul Mekah banyak orang yang mengira ketika Muhammad dan bala tentaranya di luar kota Mekah ingin masuk kota Mekah. Orang-orang Mekah banyak yang mengatakan, waduh, di luar kota Mekah banyak orang Islam yang dipimpin Rasulullah Muhammad akan masuk kota Mekah, pasti nanti akan terjadi pembunuhan, perampasan, bahkan menjurus kepada pemerkosaan. Itu hasutan Abu Sufyan dan lain sebagainya. Tetapi ketika Rasulullah masuk, nggak ada satupun yang keluar pedang, nggak ada satupun yang melempar bom molotov. Allahu Akbar hanya diimbangi dengan Allahu Akbar, saudaraku, assalamualaikum. Keluarlah, ini saudaramu yang lama, dari kecil hingga besar jadi saudaramu. Aku kangen sama kamu. Itu ketika itu bilang begitu. Sehingga ketika mereka berdun keluar, ternyata disambut dengan bagus, salaman, berpelukan, dan saling memaafkan sejuk sekali. Akhirnya dia tahu ternyata Islam itu adalah agama yang sejuk. Maka itu kita yang ada di teduh ini satu dengan yang lain saling bisa menyayangi dengan menutupi aibnya dan juga tidak mengorek-orek latar belakangnya. Karena kita sudah taubatan nasuha, tidak akan mengulang. Kita juga belajar untuk meningkatkan kualitas keislaman kita, yaitu saudara kita. Karena banyak cerita dalam sebuah hadis, satu orang yang ketika dia mengenal Islam taat melaksanakan ajaran Islam, ya, sampai akhir hayatnya, dan itu pun juga belum tentu langsung masuk surga. Di sisi lain ada orang yang selama hingga menjelang wafat, ya, hingga menjelang wafat dia tidak melaksanakan ajaran Allah, tetapi di puncak menjelang wafat dia husnul khotimah. Bahkan orang ini pertama kali yang dimasukkan ke dalam surga dibanding dengan orang yang mati dalam mati syahid. Orang yang mati syahid kan pasti jamin masuk surga, tapi hadis itu menjelaskan ketika amping-amping di pintu surga, maka orang yang pertama kali diambil oleh malaikat Ridwan itu adalah orang yang ikut berperang tetapi hidup 1 tahun, ya, ketika ikut berperang maksudnya setelah dia masuk Islam dalam kurun beberapa hari ada perintah perang itu perang Badar, kemudian salah satu di antaranya meninggal. Jaminannya apa kalau meninggal mati syahid? Surga kan? Nah, kemudian yang satu oleh Allah diizinkan untuk tidak mati, dia masih sempat menikmati kehidupan satu tahun, dan 1 tahun itu ia pakai untuk belajar Islam, meningkatkan keimanannya, dia sholat 5 waktu, dia puasa, dia zakat, dan lain sebagainya. Maka gambaran dalam hadis itu, maka orang yang pertama disuruh masuk itu adalah orang yang mati belakangan. Itu. Maka itu mari kita satu dengan yang lain saling menyayangi, saling menghormati, dan saling menutupi. Bila perlu kita saling menasihati. Tapi nasihat itu nasihat yang bagus dan indah. Jauhi rasa dengki, jauhi rasa tidak suka. Ya. Yang ketiga, kata Hatim, saya melihat bahwa setiap orang itu mempunyai kekasih. Setiap kekasih harus membuktikan rasa cintanya.
Saya dapatkan bahwa kekasihku adalah taat kepada Allah. Segala sesuatu yang saya cintai akan putus selain taat kepadanya, yang selalu membersamaiku di dalam kubur, di padang mahsyar, dan di jembatan Sirat. Maka saya memutuskan semua yang saya cintai dan hanya menjadikan taat kepada Allah dan sebagainya. Artinya Allah lah sebagai kekasih sejati. Beramal soleh, saudaraku, ya, sebagai latar belakang masih diberi kesempatan hidup oleh Allah. Karena kita diciptakan memang untuk beribadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Maka itu ketika kita dalam sholat mengawali dengan kalimat takbir, maka kita harus faham, tangan ketika diangkat tentu yang pertama menunjukkan bahwa Allah itu maha kuasa, Allah maha agung. Ya, Allah lah yang saya taati. Dalam surat Al-Fatihah kita sudah mengatakan maliki yaumiddin. Ya, beliaulah, dialah yang menjadi penguasa ketika nanti hari kiamat datang. Maka jangan pernah kita cinta kepada Allah itu diimbangi dengan cinta kepada yang lainnya. Kita sudah berjanji juga dalam surat Al-Fatihah, kalimat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, itu sebuah janji, dan janji itu wajib aufu bil uqud, tepati. Maka itu sedikit pun kita yang sudah mengucapkan kepadamu ya Allah aku menyembah, dan hanya kepadamu ya Allah aku mohon pertolongan, tetapi dalam prakteknya kita masih bisa menyimpang, kita masih percaya kepada dukun-dukun, apalagi dukunnya itu nggak pernah sandalan, nek turu sikile dikeplek-keplek no. Ya, sing medukun ternyata orang yang pakai kupluk kaji. Astagfirullahaladzim. Dia bertanya, Pak, kula datang mriki punya kepentingan. Nopo nak? Kula niki nggak ada anak wedok. Wetone niku Selasa Kliwon. Lah terus calone niki Rebo Wage. Berarti geyeng ya. Wah, dorong jawab, waduh nak gak iso iku. Nah, gak iso itu. Nah, kalau sudah yang datang orang pakai sarung, pakai kopo gaji, tanya seperti itu, maka yang perlu ditanyakan apa? Kualitas ibadahnya. Termasuk yang perlu ditanyakan kualitas imane. Ya apa imane? Ada ndak di antara jamaah kita yang hadir ini yang masih yakin bahwa ketika anaknya disenengi wong wed lanang, terus anak lanang ditakoni, nak lahirmu dina apa nak? Selasa bu, wetone lah. Kalimat seperti ini sudah merusak iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ini termasuk kesyirikan. Tidak bisa. Saya ketika mencoba untuk membantu teman-teman menjadi pengacara saat talak di kantor urusan agama, ketika ada dua pasang suami istri, saya tanya, nak kamu datang ke sini bersama siapa? Kedua orang tua saya, Bapak, silakan masuk. Saya tanya, Pak, anak sampean kok sampai di pengadilan? Apa dulu ketika ketemu nggak sampean tanyai lahirnya apa, wetone apa? Sampun Pak, sae. Terus waktu janur melengkung ngedek terop, golek dino, sampun Pak, suwae. Buane akeh. Waduh, mboten nutut kalau saking kathahé. Pertanyaan saya, lho lah kok wis bener api kok sampai tekan pengadilan? Maka ini yang perlu menjadi pertanyaan, ternyata semuanya itu tidak benar. Dan itu tidak ada dalam rumus Islam. Syirik kalau panjenengan meyakini, jangan. Ya, ini sebagai contoh aja. Maka itu kita dalam rangka meningkatkan kualitas keislaman kita, yang harus kita pahami adalah ayo kita terus belajar.
Ini yang diterima oleh Hatim. Yang keempat, kata Hatim, saya melihat bahwa setiap orang itu mempunyai musuh, sehingga harus berhati-hati dan waspada. Saya melihat musuhku adalah orang kafir dan setan. Benar Pak? Benar ya? Yang tentu menjadi musuh abadi itu tentu setan, yang sudah sering saya sebut gambarannya surat Al-A'raf ayat 16 dan 17. Ya. Kata Hatim, namun saya menyadari bahwa permusuhan dengan orang kafir itu lebih ringan. Kita bermusuhan dengan orang kafir itu enteng, ringan. Karena seandainya ia membunuhku, maka matiku adalah mati syahid. Dan seandainya saya bisa membunuhnya, maka saya akan mendapatkan pahala. Tentu kasusnya kasus perang pada zaman dulu. Kalaupun sekarang masih ada, kalau kontennya itu memang membela agama, penistaan, kemudian dia ngotot bahkan mengajak, ya kita niati aja perang syahid. Ya itu tidak apa-apa. Ujung-ujungnya pun juga kalau kita kalah, kita menjadi mati syahid. Kalau kita bisa membunuh mereka, tentu dijamin mendapat pahala. Nah, berikutnya, sementara permusuhan dengan syaitan sangat berat, karena ia melihat saya, padahal saya tidak bisa melihatnya. Ia selalu menarik diriku supaya masuk neraka. Maka saya selalu berusaha untuk memeranginya selama saya masih hidup dan meninggalkan permusuhan kepada yang lainnya. Jadi musuh utama dan teramat berat, musuh utama yang teramat besar bagi kita adalah setan. Karena setan sudah berjanji di hadapan Allah, maka ketika anak cucu Adam ingin mencapai jalan yang lurus, jalan yang diridhai Allah, maka ya Allah, Engkau tidak akan pernah menjumpai mereka, karena aku akan terus menipu mereka untuk tidak konsisten menuju jalan kebenaran. Bahkan ayat berikutnya, ancaman iblis adalah, aku akan tetap membersamai Adam dan Hawa sekaligus anak cucunya, akan saya goda dari depan, belakang, kanan dan kiri. Maka itu kunci agar kita tidak didekati oleh setan, walaupun itu terasa berat. Maka ittaqillaha haitsuma kuntah, agar setan itu tidak terus-menerus ada di sekitar kita. Maka kunci suksesnya adalah hati, perasaan dan pikiran diisi untuk selalu zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka itu jangan mengikuti langkah-langkah setan yang mengajak kepada kebinasaan dan kehancuran. La tattabi'u khutuwatis syaitan. Maka itu sekali lagi, agar setan itu tidak menggoda kita, tidak mengganggu pikiran kita, kita tetap konsisten bersemangat untuk menuju kepada Allah, maka iringi semuanya lahir batin kita untuk selalu dekat dan menyebut nama Allah. Selama kita masih ingat kepada Allah, selama itu pula setan akan jauh dari kita. Berikutnya, mohon maaf ini rodok tak cepet soalnya waktunya mepet. Kecuali saya dapat bonus. Okay. Kata Hatim yang kelima, saya melihat bahwa setiap orang itu mempunyai rumah, dan rumah itu perlu dibangun. Kata Hatim, saya menyadari rumahku yang sebenarnya, rumahku yang hakiki, yang akan aku tempati hingga datangnya hari kiamat, itu tidak lain adalah rumah yang disebut rumah masa depan, kuburan. Tuh. Maka kata Hatim, saya akan sibuk membangunnya. Membangun dalam arti apa? Dalam arti sebelum kita mati,
Ya, sebelum nyawa itu dijemput oleh malaikat pencabut nyawa, maka kita wajib mempersiapkan diri. Walaupun kuburan itu hanya 2 meter lawan 1 meter, paling tidak kita sudah menerima pelajaran. Artinya khatim sudah selama 30 tahun menjadi murid syakik, dia sudah banyak mendapatkan pelajaran bahwa rumah masa depan itu akan menjadi terang. Akan ada pintunya, akan ada lampunya, akan ada jendelanya. Jikalau di saat saya masih hidup, saya membekali diri dengan banyak belajar. Tentunya pertama adalah membaca Al-Quran. Bahkan ada salah satu hadis yang menjelaskan untuk menyelamatkan kita dari siksa kubur, sering-seringlah kita membaca surat Al-Mulk. Nah ini, jadi panjenengan kalau kepingin rumah yang sempit itu menjadi lebar, ya, mohon maaf terang, tidak tahu terangnya itu karena lampu atau tidak, wallahu a'lam. Apakah di situ ada TV, saya tidak tahu. Yang jelas keterangannya di situ terang, ada jendelanya, ada pintunya. Seperti apa? Wallahu a'lam bishawab. Yang jelas panjenengan merasa nyaman sambil menunggu datangnya hari kiamat. Ini rumah masa depan. Bapak Ibu sudah memilih rumah masa depan? Di mana, Bu? Ya, saya kemarin ada tetangga saya meninggal. Ketika saya masuk kuburan, saya mengatakan, ya Allah, kuburan ini sudah tidak ada tempat untuk saya. Sehingga saya mengatakan, rumah masa depanku di mana ya nanti? Pak Puan, sampun milih. Jadi rumah masa depan itu membangunnya adalah saat kita masih hidup. Ya, jangan sampai kita menjadi penghuni kubur, menjadi penghuni yang terus menangis karena apa? Menyesal. Kan ada dalam Al-Quran itu digambarkan orang yang sudah mati ditempatkan di alam kubur, dia menyesal, dia minta kepada Allah, ya Allah keluarkan aku, hidupkan aku ke dunia lagi. Tujuannya apa? Untuk bertobat. Sudah tidak ada pintu tobat. Maka saat pintu tobat yang tepat itu adalah saat kita masih ada di dunia ini. Maka rumah masa depan kita adalah kuburan. Jangan sibuk membangun rumah dunia, tapi lalai membangun rumah untuk kehidupan akhirat. Jadi enak tidaknya rumah di akhirat nanti itu tidak tergantung kepada siapa-siapa, tetapi tergantung kita saat ada di dunia. Maka saya alhamdulillah ya, ketika panjenengan hadir di majelis taklim, tidak cukup itu membaca Quran, dibaca artinya, difahami maknanya, dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Kalau nggak ada yang nggak jelas ditanyakan. Ini bagian daripada belajar. Tanda-tanda orang cerdas dan bijaksana itu mau bertanya. Karena Quran itu nggak cukup dibaca, tetapi juga wajib difahami maknanya. Sehingga dengan memahami makna Al-Quran, pada ujungnya menjadi allamal insana malam ya'lam. Kita bisa paham tentang perkara-perkara yang kita sebelumnya tidak paham. Begitu. Yang keenam, saya melihat segala sesuatu itu ada yang mengejarnya, dan yang mengejar saya adalah malaikat maut. Bapak merasa panjenengan itu selalu dikejar-kejar oleh malaikat? Atau mungkin panjenengan merasa ketika ada tetangga meninggal, sampai bisa berpikir, ya Allah, alhamdulillah. Loh, ono wong mati kok alhamdulillah. Tapi paling tidak alhamdulillah diawali dengan tarjih, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Kemudian yang berikutnya baca, ya Allah, alhamdulillah. Bukan tidak mungkin malaikat Israel itu tadi malam lewat di depan rumah saya. Ternyata nggak masuk ke rumah saya, masuk ke tetangga. Seandainya malaikat itu masuk ke rumah kita, kira-kira yang mati siapa? Itu.
Maka itu kita wajib punya perasaan was-was bahwa yang namanya malaikat itu dari waktu ke waktu pekerjaannya adalah mengejar makhluk yang namanya manusia. Kita hanya tunggu waktunya. Karena setiap yang hidup pasti akan mengalami kematian. Dan kematian itu akan menjadi baik atau tidak, atau boleh dikatakan mati yang memiliki ciri dan tanda husnul khotimah, itu berangkat dari usaha-usaha kita saat kita masih hidup. Maka itu usahakan, karena perintah Rasulullah dalam sebuah hadis, kalau kita menjumpai orang yang sedang naza atau mungkin masih lancar membacakan 2 kalimat syahadat, kata Rasulullah, lakinu mautakum la ilaha illallah. Bimbinglah orang yang mau mati itu dengan ungkapan la ilaha illallah. Tetapi ingat dulur, kalimat la ilaha illallah itu akan mudah dan ringan diucapkan oleh orang yang mau mati jika di dalam hidupnya itu lisannya, matanya, hidungnya, telinganya, kakinya selalu dipakai untuk berfastabikul khairah. Ini karena banyak, bahkan orang yang disebut kiai pun saya tahu, saya sering menjumpai kiai-kiai yang setiap waktu ketemu dengan santri-santrinya yang ribuan itu, tapi ketika mati prosesnya nggak begitu mudah. Saya hanya menjumpai orang yang mati kiai masuk terkategori lancar itu ketua NU yang mati di Lavalet, ya, Pak Hasyim Mujadi. Subhanallah, karena itu termasuk guru saya ketika saya masih di PGA Jalan Bandung dulu. Dia sebelum mengucapkan la ilaha illallah dia adzan dulu. Adzannya sampai kedengaran di luar dengan suara walaupun terputus-putus, dan akhirnya ditutup dengan la ilaha illallah. Matinya bagus sekali. Nah, sekarang banyak contohnya kiai-kiai yang katakanlah, kalau saya katakan seperti kiai di Bululawang itu yang bisa mencederai secara sosial, ya, di Bululawang itu kira-kira matinya husnul khotimah atau tidak? Nah, ini banyak contoh para kiai yang matinya itu karena jantung, karena darah tinggi, bahkan megap-megap sampai 3 dino baru meninggal seperti itu. Kita berharap mati kita adalah mati yang husnul khotimah. Jadi sekali lagi saya hanya mengingatkan bahwa mati husnul khotimah itu hanya bisa didapat saat beberapa tahun kita menjelang wafat kita sudah betul-betul memaksimalkan usaha berfastabikul khairah, beribadah dengan secara konsisten. Maka itu Syakik lalu berkata kepada Hatim, Hatim, sungguh bagus pemahamanmu. Seandainya kita bisa mengamalkannya, niscaya kita akan selamat. Artinya selamat dari fitnah dunia. Apabila 6 perkara ini kita miliki, kita hayati dan kita amalkan, maka orang lain no comment kepada kita. Mereka akan baik-baik saja. Tidak akan ada fitnah, tidak akan rasa dengki, tidak ada hasud, tidak ada. Ini yang harus kita cari. Karena kita jangan pernah hanya kepingin selamat bahagia di akhirat aja, tetapi akan lebih sempurna apabila usaha mencari selamat itu juga ditempuh saat kita di dunia. Maka itu usaha panjenengan untuk hadir ke masjid ini, mengikuti sholat berjamaah, mendengarkan kajian-kajian, ya sekali lagi jangan karena di sini setiap hari ada makanan loh Pak ya. Nah, itu kan makanan itu kan rezeki kita, ya. Itu termasuk min khaisu la yahtasib, itu rezeki yang datangnya tidak disangka-sangka. Tetapi lebih dari itu, kita datang ke masjid ini menunjukkan bahwa kita cinta kepada Allah, dan masjid inilah rumah Allah. Bersama-sama ketemu dengan para jamaah, saling memaafkan, saling menyayangi, saling menasehati. Itu semua wujud dari kebahagiaan yang sejati. Bapak dan Ibu, waktunya sudah habis. Ada yang bertanya?
Tidak ada nggih? Alhamdulillah. Semoga keterangan singkat dan sedikit dari saya ini ada manfaatnya bagi saya dan khususnya kepada panjenengan. Semoga panjenengan terus-menerus diridhai oleh Allah untuk bisa termasuk golongan orang-orang yang husnul khotimah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.